Antusias warga menyaksikan pawai tradisi perayaan Hari Ulang Tahun Jawa Barat ke-80. Seorang anak berusia 3 tahun meninggal dunia karena di dalam tubuhnya ditemukan sejumlah cacing berukuran besar. Sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu di Sukabumi menghantam sejumlah kendaraan dan kios. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Warga Kota Bandung hingga wisatawan mancanegara tumpah ruah memadati kawasan Jalan Asia Afrika. Mereka antusias menyaksikan pawai tradisi perayaan Hari Ulang Tahun Jawa Barat ke-80. Perayaan Hari Ulang Tahun Jawa Barat ke-80 jatuh pada hari Selasa, 19 Agustus 2025. Rangkaian ulang tahun Jabar ini digelar dengan dua agenda penting, yakni rapat paripurna serta kirap kebudayaan yang diramaikan oleh seluruh kepala daerah yang mengendarai kereta kencana juga kuda sesuai dengan simbol daerah masing-masing. Para ASN juga mengenakan baju tradisional dan kebaya aneka warna, berjalan dengan rute Gedung Merdeka, Jalan Braga, dan berakhir di kawasan Gedung Sate Kota Bandung. Keindahan tradisi yang diramaikan sejumlah tokoh serta kepala daerah yang berlatar belakang selebriti juga menjadi daya tarik warga untuk sengaja datang dan menikmati kirap budaya perayaan ulang tahun Jabar kali ini. Tentunya Pak Dedi sih. Iya, Dedi, Bapak ya. Aing sih ternyata. Bapak Aing. Ada ini, ada Ramzi. Ya. Harapannya untuk Jawa Barat nih di ulang tahun yang ke-80. Semoga lebih baik, berbaju. Warganya makin sejahtera. Tak hanya warga Kota Bandung, sajian tradisi khas Sunda hingga kostum tradisional beraneka warna jadi daya tarik bagi para wisatawan dari luar daerah hingga turis mancanegara. Tiba-tiba pas lihat dibuka kamar kan hotelnya di situ. Buka kok ada acara, baru kita langsung turun. Gimana tanggapannya dong? Bener-bener kagum sih, keren banget. Kalau kita kan baru pertama kali ikut acara beginian, jadi kayak wow, terpesona banget sih tentunya. Di sini aku speechless sih, sama soalnya baik banget, kayak ada artisnya segala macem ya kan. Menarik banget sih acaranya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggelar rapat paripurna perayaan HUT Jabar ke-80 di Gedung Merdeka Kota Bandung. Tak hanya para kepala daerah, sejumlah camat, lurah, dan kepala desa juga diundang dalam rapat paripurna ini untuk merayakan bersama dengan menyaksikan pembacaan sejarah Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dampak dari ruang kelas yang mengalami rusak parah, para siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menumpang belajar di madrasah. Para siswa mengeluhkan ruangan yang sempit dan berdesakan dengan siswa lain saat belajar. Beginilah kondisi dua ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Salawarna 2, Desa Salawarna, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Atap ruangan kelas sudah ambruk akibat kondisi yang sudah rapuh dimakan usia. Material atap kelas pun berserakan di lantai ruangan kelas. Akibat kondisi ini, para siswa SD Salawarna 2 terpaksa menumpang belajar di Madrasah PTA PUI Salawarna
yang lokasinya tidak jauh dari SDN Salawarna II. Selain berdesakan saat belajar, ruang belajarnya pun sangat sempit. Karena sekolah yang itu sudah mau roboh, jadi saya takut. Emang roboh, bangunannya seperti apa teh? Nih. Udah parah. Sudah parah. Terus kalau di sini belajarnya nyaman nggak? Ruangannya terlalu sempit, jadi gak nyaman. Nggak nyaman. Karena ruangannya rusak, atapnya roboh, sama gak ada meja dan kursi. Ini udah nggak dipakai, Bu. Salah seorang guru mengatakan, akibat 2 ruang kelas rusak parah, siswa baru tahun ajaran 2025-2026 ini terpaksa numpang belajar di madrasah. Namun, para pelajar mengaku tidak nyaman. Oh, sangat-sangat terganggu, Pak. Karena di madrasah bangunannya itu lebih kecil, sehingga anak untuk belajar memang kurang nyaman. Para guru dan siswa berharap pemerintah Kabupaten Majalengka untuk segera memperbaiki ruang kelas yang rusak, agar mereka kembali belajar di sekolahnya sendiri. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Viral di media sosial, seorang anak berusia 3 tahun meninggal dunia karena di dalam tubuhnya ditemukan sejumlah cacing berukuran besar. Kondisinya diketahui saat salah satu organisasi kemanusiaan membawanya ke rumah sakit. Viral di media sosial, seorang anak berusia 3 tahun bernama Raya meninggal dunia dengan kondisi di dalam badannya dipenuhi cacing besar. Cacing gelang tersebut keluar di sejumlah rongga tubuhnya. Salah satunya keluar dari bagian hidung. Video meninggalnya Raya dengan kondisi badan dipenuhi cacing diunggah di media sosial Instagram oleh akun Rumah Teduh, salah satu organisasi sosial kemanusiaan di Sukabumi, 5 hari yang lalu. Raya merupakan warga Kabupaten Sukabumi, tepatnya warga kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dari informasi yang didapat, Raya dikabarkan meninggal pada tanggal 22 Juli lalu di rumah sakit. Berdasarkan informasi dari Bidan Desa, Raya sudah lama terpantau dalam kondisi di bawah garis merah kesehatannya. Kondisi berat badannya tak kunjung naik dan sempat diberikan sejumlah obat oleh bidan setempat, namun tidak berubah kondisi kesehatannya. Sementara itu, pihak puskesmas mengaku kesulitan untuk membawa Raya ke tempat penanganan medis yang lebih memadai karena terhalang oleh kondisi orang tuanya dan administrasi kesehatan gratis yang belum dimiliki oleh keluarganya. Karena pihak dari relawannya juga menghubungi kami. Oke. Ya, jadi kita diberitahukan kondisi Raya seperti ini, dirawat di rumah sakit Bunur. Kondisinya seperti ini, cacingnya banyak, sudah dapat waktu itu kurang lebih 1 kilo kalau nggak salah. Jadi mereka juga menghubungi kami gitu. Berat badannya jadi stuck di situ, maksudnya berat badannya gitu. Udah gitu, kalau keluhan awalnya sebetulnya batuk pilek sama demam. Bapak waktu berobat ke dokter pun batuk pilek sama demam. Makanya sama dokter dianjurkan ke dokter anak gitu, ke dokter spesialis sama. Sementara itu menurut camat setempat, pihak Forkopimcam telah memberikan bantuan baik perbaikan rumah dan fasilitas kesehatan, meskipun hanya sebatas di tingkat puskesmas. Namun Forkopimcam pun mengaku tidak tahu terkait kondisi kesehatan Raya yang ternyata sudah memburuk dipenuhi cacing. Raya itu sebetulnya tadi yang disampaikan itu awalnya kan dari BGM yang memang terkait dengan pola asuh juga di keluarga. Terus yang kedua sebetulnya sudah ada berbagai upaya, hanya saja kan tadi gitu kan kita sampaikan ada kekurangan daripada keluarganya. Yang saya khawatirkan jadi ketika diberikan misalnya obat dari puskesmas terkait dengan cacing ataupun apa gitu kan itu tidak diberikan. Nah, yang saya khawatirkan, tapi alhamdulillah ketika kejadian itu ya menjadi pantauan kami juga gitu kan secara berjenjang. Kini Raya telah dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Kisah Raya hanya sebagai kenangan. Seorang anak yang meninggal dunia karena luput dari perhatian pemerintah terkait fasilitas kesehatannya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu di Sukabumi menghantam sejumlah kendaraan dan kios. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Sebuah mobil Grand Max terbakar hebat di SPBU Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Kobaran api yang besar nyaris membakar loket pengisian atau bangunan nozzle untuk mengisi BBM ke dalam tangki mobil. Allahu Akbar. Pom bensin kebakaran. Pom bensin kebakaran. Duh, kebakaran. Api membakar seluruh bagian mobil, mulai dari bagian belakang merembet ke bagian depan. Ade Anggi, petugas Damkar Kabupaten Kuningan menyebutkan, berdasarkan saksi mata, kebakaran ini terjadi saat mobil sedang mengisi bahan bakar. Diduga kondisi mobil sedang panas sehingga menimbulkan percikan api usai nozzle ditarik dari lubang tangki. Percikan api yang mengenai bahan bakar ini menyambar dan seketika membesar. Kobaran api melalap mobil dan sebagian fasilitas SPBU. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan 2 apar dan 6 apar. Upaya ini tidak membuahkan hasil. Justru api semakin menggila dan menyambar dispenser BBM dan langit-langit SPBU. UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan tiba di lokasi pukul 6.30 dengan 2 unit armada dan 8 personil. Api berhasil dijinakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Atas kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Sekitar jam 5.50, kami mendapat laporan dari pengawas SPBU terkait terjadinya kebakaran di SPBU tersebut. Dan seizin komandan, kami langsung meluncurkan 2 unit Randis Pancar beserta 9 anggota ke TKP. Dan dalam waktu kurang lebih 25 menit, alhamdulillah api berhasil dijinakan dan kemudian dilanjutkan proses pendinginan terhadap mobil yang terbakar tersebut. Diduga salah injak pedal gas, minibus yang dikendarai seorang ibu di Sukabumi menghantam sejumlah kendaraan dan kios. Akibat kejadian itu, 2 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan sebuah kendaraan minibus terjadi di Jalan Tipar Gede Citamiang, Kota Sukabumi. Kendaraan yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan pasca menghantam sejumlah kendaraan lain yang tengah terparkir di pinggir jalan. Tak hanya kendaraan, sejumlah kios yang berada di sekitar kejadian pun rusak parah. Akibat kejadian itu, pengemudi minibus dan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung mengevakuasi sejumlah korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut warga, kejadian terjadi saat mobil minibus yang dikendarai seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Gudang menuju Jalan Pelabuhan 2. Diduga salah menginjak pedal rem, minibus tersebut hilang kendali dan ke jalur berlawanan arah. Pertamanya masih dia dari arah mana mau ke sini, cuman udah kencang sih, udah kencang, langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana, langsung nabrak dia, langsung nabrak gitu kan, ya udah kejadian itu, udah. Seluruh kendaraan langsung dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Saat ini, kasus tabrakan tersebut ditangani unit Lakalantas Polres Sukabumi Kota. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Wamenaker Immanuel Ebenezer lakukan sidak ke perusahaan penyedia alat kesehatan di kawasan Cilodong, Depok. Ratusan pekerja di perusahaan tersebut kabarnya hanya menerima pembayaran Rp50.000 per minggunya. Dalam sidak ini, Wamenaker menemui para pekerja yang gajinya terkatung-katung. Bersama dengan Wakil Wali Kota Depok, pihaknya juga berkoordinasi dengan manajemen perusahaan perihal pembayaran pekerja yang hanya Rp50.000 per minggunya.
Para pekerja menyerukan tuntutannya terkait pembayaran serta tidak adanya BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pihak manajemen pun mengaku omset perusahaan memang sedang anjlok. Wamenaker menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkot Depok terkait hal ini agar masalah tersebut dapat menemui titik terang. Total ada 500 pekerja yang hingga kini pembayaran gajinya tidak jelas. Ini karena sifatnya sidak, ya kita akan pelajari semua, tapi yang pasti kita akan mencari solusi yang terbaik. Kalau ditanya soal pelanggaran banyak sekali, tapi kan bukan di situ. Tugas negara harus mampu mencari solusi yang terbaik. Tetap kita menjaga pelaku usahanya, juga kita menjaga kesejahteraan kawan-kawan buruhnya. Nah itu tugas negara menjadi jembatan komunikasi yang baik. Jadi ya kita tidak mau kawan-kawan pekerja ini, ya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, tekanan dari anaknya nangis, kontrakan yang belum dibayar, belum lagi kredit motor yang belum dibayar, kalau dia ngontrak kontrakan yang belum dibayar. Bayangkan setiap minggu mereka hanya dikasih 50.000. Kan itu menurut saya mengerikan sekali. Tapi kan tadi hasil laporan manajemennya bahwa memang kami ada kendala di keuangan, Pak. Tapi kan kita juga nggak boleh menekan manajemennya. Tapi yang pasti negara harus mampu mencari solusi yang terbaik. Sementara Doni, salah satu pekerja, mengatakan sejak tahun 2024 pembayaran gaji mereka tidak jelas. Mulai dari dibayar hanya separuh hingga tidak dibayar. Bahkan THR mereka pun hingga kini belum dibayarkan. Libur kan kita dari Maret, Pak, bulan puasa. Dari bulan Maret. Ya. Dan itu bayarnya dicicil gaji yang dicicil setiap minggunya 100.000. Awal-awalnya bagus 300.000, 200, 150, 50 bahkan. Bahkan minggu kemarinnya hari apa itu kami nggak dibayar. Dengan alasan tidak ada uang. Ya, kami menuntut ini nggak ada nuntut-nuntut yang lain. Kami 2 poin itu aja, bayar hak kami, gaji kami, sisa gaji kami. Kemudian tentukan nasib kami, apakah di PHK atau enggak. Itu aja. Kini ratusan pekerja tersebut hanya menunggu hasil dari pertemuan yang belum menemui titik terang. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Informasi menarik lainnya dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Kompas Jabar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U17 meski harus mengakui keunggulan Mali dalam laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Partai Timnas U17 Indonesia versus Mali digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Hasil Indonesia melawan Mali U17 berujung dengan kekalahan dengan skor 1-2. Erick Thohir, laga melawan Timnas U17 Mali ini menjadi ujian berharga untuk mengukur kekuatan skuad Garuda Nusantara menghadapi Piala Dunia U17 2025 Qatar November mendatang. Usai berlaga pada Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 telah dijadwalkan menjalani serangkaian pemusatan latihan di Bulgaria dan Dubai. Akan mulai berangkat ke Bulgaria nantinya, uji coba mungkin ada 2-3 pertandingan di sana. Saya tidak tahu apakah ditayangkan di televisi atau tidak karena memang kita bukan tuan rumahnya. Lalu sebelum ke Piala Dunia, mereka akan coba lagi uji coba di sebuah turnamen di Dubai. Jadi saya rasa persiapannya sangat matang, nanti kita lihat hasilnya. Di perhelatan Piala Dunia U17 2025, Armada Nova Arianto tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Perhelatan ini akan digelar 3 hingga 27 November mendatang di Qatar. Dede Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil Timnas Voli Putri Indonesia U21 yang finish di 16 besar kejuaraan dunia voli putri U21 akan menjadi bahan evaluasi PBVSI. PBVSI juga tengah menyiapkan Timnas Voli Putri untuk mengikuti kejuaraan Asia Voli U18 di Bahrain. Timnas Voli Putri Indonesia U21 berhasil finish di peringkat 16 dari 24 negara peserta FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025. Hasil ini sudah memenuhi target dari PBVSI untuk keikutsertaan pertama kali dalam kejuaraan dunia voli putri U21.
Usai kejuaraan dunia voli putri U21, PBVSI segera melakukan evaluasi terhadap pemain maupun pelatih. Selain itu, PBVSI juga telah menyiapkan timnas voli putri untuk mengikuti kejuaraan Asia voli putri U18 di Bahrain. Menurut manajer timnas voli putri Indonesia, Ernita Pongki, dari timnas voli putri Indonesia U21 akan diambil beberapa pemain yang masih bisa bermain untuk U18. Mengenai pelatih yang akan menangani timnas putri U18 akan ditentukan oleh PBVSI. Nanti untuk kesiapan berikutnya kelihatannya ada pertandingan yang U18 ya di Bahrain. Mungkin setelah ini mereka langsung akan masuk ke TC untuk persiapan ke Bahrain. Untuk pelatihnya selanjutnya mungkin ya dari PBVSI akan melaksanakan evaluasi ya. Siapapun nanti pelatihnya mungkin yang menentukan adalah PBVSI. Selain itu, pemain timnas voli putri Indonesia U21 yang dinilai berkualitas juga akan dimasukkan dalam timnas senior proyeksi SEA Games 2025 Thailand Desember nanti. Dengan diikutkannya pemain U21 ke timnas senior di SEA Games akan menciptakan regenerasi pemain yang baik. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Luke Ackerman, rider freestyle motocross, kembali mencuri perhatian dunia FMX. Kali ini, Ackerman bersama motornya mencoba terbang melintasi papan petunjuk jalan dari satu truk ke truk lain yang sedang melaju. Tak henti ingin ciptakan rekor, freestyler 27 tahun asal Jerman, Luke Ackerman, kembali atraksi ekstrim penuh risiko. Ackerman mencoba terbang dari truk ke truk di depannya yang sedang melaju. Tak hanya itu, saat terbang bersama motornya, Ackerman juga melewati papan penunjuk jalan serta melakukan atraksi tsunami backflip. Dan Ackerman mendarat dengan sempurna. Sontak, Ackerman selebrasi dengan menggeber motocross-nya. Menurut Ackerman, atraksi ini adalah lompatan terbaik dalam hidupnya. Ackerman merupakan freestyler backflip termuda pada usia 12 tahun. Tahun 2013, Ackerman masuk Guinness Book of Record atas aksi backflip bersama 18 rider lainnya. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.